Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Khairatul Ain Hadi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum. Hukum didefinisikan sebagai standar tindakan atau perilaku apapun yang ditetapkan oleh kekuatan yang berkuasa dan memiliki kekuatan hukum. Sebagai alternatif, hukum adalah apa yang harus dihormati dan diikuti oleh individu sehubungan dengan potensi akibat hukum. Hukum sebagai aturan yang berkembang dari norma-norma masyarakat pada hakikatnya merupakan kumpulan kesepakatan yang telah dirundingkan antar anggota masyarakat. Seperti yang terlihat, tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi interpersonal. Akibatnya, sifat hukum tidak konstan, tetap, atau ditentukan sebelumnya. Beberapa undang-undang mungkin cocok untuk beberapa masyarakat tetapi tidak berguna di masyarakat lain. Hal ini mengandung arti bahwa hukum bukanlah objek yang tidak tergantung pada tempat dan waktu. Selanjutnya, ada beberapa profesional hukum percaya definisi, yaitu pertama, Aristoteles. Setiap masyarakat menetapkan dan menegakkan hukumnya sendiri kepada rakyatnya sendiri. Hukum alam adalah hukum universal, hukum khusus, dan hukum yang dibuat oleh setiap kota dan berlaku untuk warganya sendiri. Hukum alam adalah hukum universal. Kedua, Prof. Marsh, hukum adalah sebuah peraturan yang menguraikan standar kesopanan yang harus diterapkan pada perilaku sosial dan berfungsi sebagai panduan bagi pejabat negara saat mereka menjalankan mandatnya. Objek studi ilmu hukum. Hukum dapat dikatakan sebagai bidang keilmuan sebabnya mempunyai ciri-ciri suatu bidang keilmuan yang sudah pernah dibahas, termasuk memiliki subjek kajian. Dalam ilmu hukum juga terdapat objek kajian yang sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu objek material. Manusia adalah objek material dari ilmu hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur hubungan manusia. Karena kedamaian adalah apa yang diinginkan oleh hukum. Masih hukum menjaga perdamaian antar manusia dengan membela hak-hak hukum khusus orang, termasuk kehormatan, kebebasan, kehidupan, dan harta benda dari orang-orang yang akan merusak mereka. Objek formal. Aktivitas manusia adalah objek formal jurisprudensi. Pikiran dan niat hati manusia tidak diperiksa oleh ilmu hukum. Jika pikiran dan niat seseorang dinyatakan dalam tulisan atau perbuatannya, maka ilmu hukum dapat mengkajinya. Terlepas dari jujur atau tidaknya tersangka, pengakuan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dapat menjadi bahan uji hukum karena segala sesuatu yang berasal dari manusia memiliki nilai hukum sepanjang dapat dideteksi oleh panca indera. Pendekatan ilmu hukum. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum adalah normatif, positivistik, empiris berdasarkan sosiologi, antropologi, psikologi, dan bidang lainnya, atau berdasarkan nilai dan prinsip moral filosofis. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum yaitu pertama, metodologi normatif atau positivisme. Metode jurisprudensial atau dikenal juga dengan pendekatan normatif memusatkan penelitiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem menyeluruh yang memuat sejumlah asas, norma, dan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang membentuk hukum. Norma hukum, asas hukum, dan peraturan hukum dikenal sebagai komponen hukum, sedangkan peraturan terciptanya dari norma hukum yaitu
Kemudian yang tercipta dari asas, misalnya gagasan bahwa setiap orang memiliki hak atas propertinya sendiri, menetapkan aturan untuk tidak mencampuri hak tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban hukum. Kedua, pendekatan empiris atau legal empirical. Metode empiris atau dikenal juga dengan hukum empiris memusatkan penelitiannya dengan melihat hukum sebagai kumpulan kegiatan, tingkah laku, dan kenyataan. Banyak investigasi terus membedakan strategi ini. Studi yang tercantum di bawah ini adalah contoh dari strategis ini, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hukum dan ekonomi, hukum dan struktur sosial. Ketiga, pendekatan filosofis. Dengan memahami hukum sebagai kumpulan asas-asas moral dan konsep-konsep abstrak, seperti kajian keadilan moral. Pendekatan ini memusatkan kajiannya kursus filsafat hukum, logika hukum, dan teori hukum, semuanya mencakup perspektif filosofis ini. Selanjutnya yaitu nilai guna ilmu hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya hukum, baik hukum yang memang sudah ada atau tertulis maupun yang tidak tertulis. Ilmu hukum pasti sangat mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku seseorang dalam menjalani kehidupannya. Tentunya hukum punya maksud dan tujuan tertentu agar apa yang dilakukan sesuai dengan peraturan, seperti melaksanakan kewajiban tanpa menentang hak orang lain. Pemisahan hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada sama sekali tidak meremehkan pentingnya nilai-nilai dalam hukum. Nilai guna ilmu hukum dalam berbagai aspek. 1. Berdasarkan sifatnya. Kedua, berdasarkan fungsinya. Ketiga, berdasarkan isinya. Keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Kelima, berdasarkan wujudnya dan bentuknya. Keenam, berlakunya waktu perilakunya. Ketujuh, berdasarkan daya kerjanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan ilmu hukum dengan ilmu lainnya. Hukum adalah salah satu ilmu yang penting dan erat hubungannya dengan berbagai ilmu yang ada. Dalam pembentukan hukum diperlukan berbagai pendekatan dengan ilmu lainnya. Pertama, ilmu hukum dengan ilmu politik. Menerimanya bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik, apalagi dari sudut pandang filosofis, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Memerlukan hak untuk menggunakan istilah. Masalah pemerintah yang sah. Mahfud berpendapat bahwa fungsi instrumental hukum sebagai senjata kekuasaan mendominasi fungsi-fungsi lain, karena berperspektif hukum sebagai produk sampingan dari politik kekuasaan dan fakta bahwa hampir semua. Kedua, ilmu hukum dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi ialah tentang manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial yang mapan dikenal sebagai antropologi. Hubungan studi humaniora dengan studi regulasi dalam sudut pandang ilmu manusia. Mempelajari ilmu antropologi berarti kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya yang berjalan di kehidupan masyarakat. Ketika kita mempelajari ilmu antropologi, kita melihat sekilas penerapan hukum di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pendekatan filosofis. Ketiga, ilmu hukum dengan ilmu hukum tata negara. Ilmu hukum mengatur bagaimana suatu negara menjalankan kekuasaannya, dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini disebut sebagai hukum tata negara. Negara memiliki kesamaan dengan subjek hukum dan konstitusi. Ilmu negara tidak fokus pada topik yang sama dengan hukum tata negara. Hukum konstitusi mencakup penelitian khusus atau khusus pada berbagai aspek negara. Keempat, ilmu hukum dengan ilmu psikologi.
Ilmu psikologi adalah metode studi hukum yang relatif baru. Itu lahir dari kebutuhan dan permintaan untuk psikologi dan studi hukum, khususnya dalam praktik penegakan hukum dan untuk ujian di depan pengadilan. Kajian hukum sebagai ekspresi perkembangan jiwa manusia merupakan subbidang ilmu psikologi dan hukum. Karena psikologi adalah studi tentang perilaku manusia, ia akan memandang hukum sebagai salah satu cara perilaku manusia tercermin di dalamnya. Karena keadilan dan kebenaran merupakan konsep yang sangat subjektif dan psikologis, maka ilmu hukum mempelajari dan membahas bagaimana cara mencapai kebenaran dan keadilan. Ilmu ini erat kaitannya dengan psikologi. Untuk mencapai kebenaran dan keadilan yang nyata dalam praktek hukum akan digunakan unsur-unsur pikir. Hubungan yang terjalin antara psikologi dan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan. Sementara memahami perilaku adalah tujuan psikologi dan mengaturnya adalah tujuan hukum. Kedua bidang tersebut membuat asumsi tentang apa yang menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Semoga dengan materi yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi kita semua tentang ilmu hukum. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.